Oke, selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan analisis spasial dan temporal dari kenaikan muka air laut menggunakan data altimetri di Laut Jawa. Saya sendiri adalah Erlando Wijaya Pramudia dan beserta teman saya Jovan Fernando Setiono. Di sini akan dibahas yaitu yang pertama introduction, objektifnya dan metodologi, kemudian ada hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Oke. Naiknya permukaan laut tentunya menjadi ancaman besar bagi dunia, termasuk Indonesia sebagai negara maritim dengan 77% luas negara yang merupakan laut. Dampak yang mampu disebabkan oleh naiknya permukaan air laut adalah erosi garis pantai, storm surge, dan inundasi. Upaya mitigasi pun dilakukan seperti transisi energi bersih, pembatasan penggunaan energi berlebih, serta lainnya. Selain itu, diperlukan studi lebih lanjut mengenai kenaikan muka air laut di Indonesia untuk mengetahui langkah-langkah preventif dan mitigasi. Salah satunya adalah mengetahui kenaikan muka air laut secara spasial. Baik, saya izin menambahkan sedikit. Ini data di atas merupakan data yang ditemukan oleh Indonesian Climate Change Record, dan di sini bisa dilihat bahwa seluruh Indonesia akan mengalami kenaikan muka air laut secara spasial. Namun, menurut tinjauan studi terdahulu, bahwasanya eh, apabila studi akan difokuskan secara regional, maka kenaikan muka air laut akan lebih beragam, dan mungkin itu akan menjadi alasan kami untuk menganalisis kenaikan muka air laut secara spasial dan juga secara temporal di Laut Jawa. Baik, berikut adalah objektifnya. Jadi, hasil output akhir kami adalah untuk mendapatkan tren dari kenaikan permukaan air laut, baik secara spasial dan juga temporal. Untuk metodologinya adalah sebagai berikut. Baik, untuk data yang kami gunakan, maaf, untuk daerah kajian kami adalah di Laut Jawa dengan peta kajian sebagai berikut. Dan berikut adalah diagram alir dari penelitian kami. Yang pertama, kami akan mendapatkan data level 4 dari SSH atau dispesifikasi lagi menjadi ADT atau Absolute Dynamic Topography dari data Copernicus yang sudah diolah dan juga dianalisis selama 25 tahun, yakni dari tahun 96 sampai tahun 2021. Dengan 25 tahun tersebut, kami harapkan adanya hasil yang eh, menunjukkan adanya anomali permukaan air laut, baik yang disebabkan oleh El Nino, La Nina, Ayodi, dan lain sebagainya. Dan kemudian dari data yang kami unduh, itu datanya berupa data selama 26, 25 tahun, data harian, dan untuk masing-masing gridnya memiliki nilai masing-masing dengan resolusi grid sebesar 0,25 derajat dikali 0,25 derajat. Kemudian kami akan mengkategorikan data tersebut secara tahunan. Dan setelah tahunan tersebut didapatkan, kami akan merata-ratakan data tahunan tersebut untuk mendapatkan rata-rata tahunan dari ADT yang kami dapatkan di setiap gridnya. Kemudian untuk mendapatkan slope atau untuk mendapatkan trend, kami menggunakan linear regression analysis dengan least square. Dengan demikian, tren akan didapatkan. Setelah tren akan didapatkan, kami akan mencoba untuk plotting secara spasial dan juga temporal. Dan berakhir dari penelitian kami. Berikut adalah laman dari pengunduhan data kami, yaitu data dari Copernicus untuk data level 4 SSH, dan terkhususnya untuk ADT, yang mana Absolute Dynamic Topography tersebut adalah tambahan dari MDT atau Mean Dynamic Topography dan juga SLA atau Sea Level Anomaly. Dengan demikian, ADT tersebut dapat melambangkan anomali permukaan air laut yang terjadi di Laut Jawa. Kemudian ini ada klasifikasinya dan juga temporal resolution. Maaf, ada resolusi temporal kami yakni daily, dan data prosesinya udah data level 4. Kemudian ini adalah rumus regresi linear umum atau yang sering digunakan pada saat kelas, dan data yang akan kami gunakan adalah data yang B atau data slope-nya. Berikut adalah setelah kami mendapatkan secara spasial, kemudian kami akan coba plotting untuk data temporalnya dengan 4 lokasi kajian kami, yakni ada Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Tuban sebagai perwakilan dari data-data yang ada di Laut Jawa.
Oke, saya akan menjelaskan hasil dari dan pembahasan dari penelitian yang kami dapatkan. Ini merupakan spasial kenaikan muka air laut Laut Jawa yang digambar di bawah merupakan trendline dari lokasi kajian yang kami kaji, yaitu Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Tuban. Untuk analisis spasialnya terlihat bahwa dengan rentang tren sebesar 3 sampai 5,5 mm per tahun dan dirata-ratakan dihasilkan sekitar kenaikan muka air lautnya sekitar 3,82 mm per tahun. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh ICSSR, yakni Laut Jawa yang akan memiliki tren permukaan air laut sekitar rentang 3 sampai 5 mm per tahun di Laut Jawa. Selain itu, hasil yang didapatkan akan memiliki hasil yang sama dengan penelitian oleh IPCC, yakni tren kenaikan muka air laut di Laut Jawa sebesar 4 sampai 6 mm per tahun. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada selatan Pulau Kalimantan yang memiliki rentang kenaikan sebesar 4,8. Nah, hal itu mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan data yang digunakan oleh ICSR, yakni tahun 1993 sampai 2008. Sementara data yang digunakan pada studi ini adalah 1996 sampai 2021. Tren kenaikan muka air laut akan lebih presisi apabila menggunakan data dengan rentang waktu yang lebih panjang serta resolusi spasial yang lebih presisi. Kemudian yang gambar yang di bawah, grafik gambar yang di bawah ini merupakan eh, tren tren yang kami dapatkan, yaitu dari Pulau Jawa, dari utara Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Semarang, Cirebon, dan Tuban, mempunyai nilai tren sea level rise yang mengalami kenaikan tiap tahun dengan nilai kenaikannya rata-rata adalah 4,2245 mm per tahun. Meskipun berfluktuasi, permukaan laut setiap tahunnya akan membentuk kecenderungan pola yang kurang lebih sama dengan tinggi muka air yang berbeda, yakni diproyeksikan akan naik seiring dengan berjalannya waktu. Kenaikan muka air laut dapat dilihat selama waktu yang sama terhadap tahun dengan anggapan bahwa permukaan air laut pada awal dan permukaan air laut akhirnya berada pada 31 Desember. Dengan demikian, bila diselisihkan, nilai permukaan air laut akan naik sebesar 50 cm selama tahun 1996 sampai 2021. Next. Nah, ini merupakan data tren dan dirata-ratakan. Dari hasil pengolahan grafik tersebut diperoleh tren lainnya yang tadi saya sebutkan yaitu 4,2245 mm per tahun. Berdasarkan variasi dari kenaikan muka air di utara Jawa akan beragam mengikuti pola spasial yang ditunjukkan pada gambar yang sebelumnya. Meskipun demikian, gambar itu menunjukkan bahwa pola dari permukaan air Pulau Jawa akan memiliki pola yang sama pada keempat daerah yang dikaji. Tren kenaikan muka air laut di utara Pulau Jawa akan berada pada rentang 3,957 hingga 4,311 mm per tahun. Nilai tren terendah berada di Cirebon dan tertinggi di Jakarta, yaitu di Cirebon 3,95 dan Jakarta paling tinggi yaitu 4,311. Oke, next. Berikut merupakan kesimpulan yang kami dapatkan. Hasil analisis data telemetri yang kami dapatkan dari Copernicus menunjukkan terjadinya peningkatan nilai muka air laut Jawa sejak tahun 1996 sampai 2021 sekitar 3,8248 mm per tahun. Tren kenaikan muka air laut di beberapa lokasi utara Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Tuban, mempunyai rata-rata sekitar 4,2245 mm per tahun. Fenomena naiknya muka air di Laut Jawa ini disebabkan oleh perubahan iklim yang mempengaruhi curah hujan dengan curah hujan yang berpengaruh terhadap kenaikan muka air laut. Faktor yang dapat menyebabkan muka air laut yang lain adalah yaitu pergerakan arus di Indonesia, intensitas curah hujan, serta anomali cuaca seperti ENSO, IOD, dan MGO, kejadian sunspots, land subsidence, dan sebagainya. Oke, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih Bu, sehat-sehat Bu. Terima kasih, Bu.